Halo profesional, berjumpa kembali di channel saya John Salafonso, trainer profesional. Dalam serial video kecerdasan spiritual di tempat kerja, saat ini saya akan sharing yaitu moral kerja. Saksikan video ini sampai selesai. Kecerdasan spiritual di tempat kerja dalam konteks moral kerja ini penting sekali sahabat sekalian dipahami. Bicara moral di dalamnya itu tentu ada hal-hal yang menjadi harus dilakukan bagi setiap profesional. Moral kerja yang memiliki nilai-nilai yang sangat tinggi, ya, moral kerja di sini ya. Moral apa saja? Misalnya moral kerjanya harus jujur gitu ya. Karena ini kan konteksnya juga spiritual, tidak boleh mencuri. Nah, kalau mencuri nanti masuk neraka, dosa. Nah itu ya. Kerja tidak boleh berbohong, begitu ya. Tidak boleh berdusta, manipulasi data. Nah itu ya. Nah di sini moral pekerjaan itu akan menjadi kuat ketika dimaknai dalam konteks spiritual. Nah ini penting banget ya. Dalam konteks spiritual di sini kan bekerja adalah suatu anugerah Tuhan. Bekerja adalah ibadah. Nah begitu ibadah maka dia akan menjalankan moral, nilai-nilai moral agama. Moral agama tentu yang sifatnya umum. Yang umum yang tentu nanti biasanya diatur juga dalam perusahaan. Yang umum misalnya ya tadi saya jelaskan adalah itu namanya kejujuran. Nah ini penting sekali sahabat ya. Karena banyak sekali orang yang mudah ya, tidak sedikit orang yang jatuh begitu atau akhir dipecat gara-gara masalah ketidakjujuran. Nah ini penting sekali. Ketika Anda sudah paham bekerja adalah anugerah, bekerja ibadah, bekerja adalah amanah, dia akan sungguh-sungguh. Nah, moralnya akan kuat. Jadi didukung oleh moral agamanya, dia semakin kuat memaknai pekerjaan itu sendiri. Dia akan menjaga moral kejujuran. Moral apa lagi? Misalnya moral tanggung jawab. Nah dia disinilah muncul nanti moralnya, merasa apa? Sense of belonging, rasa memiliki sahabat sekalian. Moralnya di sini ya. Karena dia meyakini moralnya apa? Dia dalam pekerjaan itu adalah anugerah Tuhan. Ketika dia berdoa memohon Tuhan berikan rezeki pekerjaan, ada pekerjaan. Lalu dia mulai memaknai di sini. Oh iya ya, pekerjaan ini atau perusahaan ini menerima saya bekerja ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya ditempatkan di sini berarti ada rencana Tuhan bagi hidup saya. Lalu di sini dibangunlah rasa cinta, rasa memiliki moral cinta, moral memiliki kepada perusahaan ini. Maka dia akan bekerja secara sungguh-sungguh, secara total. Dan dia akan menjaga kaitan nanti akan hubungannya bersini. Akan hubungan disiplin, ya, pekerja keras dia, pekerja tangguh. Jadi dia tidak melulu takut karena ada atasannya, tidak karena pemiliknya, tapi dia takut kepada sang pemberinya, pemberi rezekinya. Maka moralnya dia akan kuat, dia menjaga kejujuran. Ya, dia tidak akan berbohong dalam pekerjaannya. Dia sungguh-sungguh bekerja dengan baik dan dia terbuka jujur padanya. Dan disinilah akan muncul rasa memiliki rasa cinta kepada perusahaannya. Nah, begitu rasa cinta itu muncul, karena dia tahu kalau ini sampai tutup perusahaannya, gara-gara dia, begitu gara-gara si karyawan di sini, betapa malunya. Wah, Tuhan yang dimuliakannya, kan begitu ya. Maka dia sungguh-sungguh bekerja dengan kokoh, dengan semangat, dengan totalitas. Maka di sini kebaikan tinggi karena dia tahu sumber segala berkat, rezeki, anugerah hanya dari Tuhan. Perusahaan ini hanya tempat yang diizinkan. Makanya apalagi dia meyakini moralnya. Ketika dia bekerja dimanapun dia akan melakukan. Nah ujungnya untuk kemuliaan nama Tuhan, menjaga nama baik Tuhan. Wah itu kan keren ya. Terus muncullah nilai-nilai, dia akan bertarung total untuk bekerja. Sungguh-sungguh dia bekerja. Bekerja dengan disiplin penuh. Nah itu moralnya. Semangat, dan dia dengan kerja keras, kerja cerdas total dan ikhlas sahabat sekalian. Nah ini penting banget ya. Jadi bekerja sungguh-sungguh, nggak ada main-main, nggak ada bercanda-bercanda. Di dalam kerja dia akan mengerjakan sungguh-sungguh. Nah inilah yang disebut sahabat sekalian adalah bagaimana kecerdasan spiritual ya yang dipahami di agamanya begitu ya. Nilai-nilai moral di kitab suci yang dia baca lalu dicoba diimplementasikan di dalam kehidupan pekerjaan. Tentu yang sifatnya umum ya. Tidak bertentangan dengan moral dirinya sendiri ya, moral agamanya bisa berkaitan. Dia melakukan terbaik, bagi the best, dan tidak akan merusak. Ketika dia tahu begitu bahwa
pekerjaan anugerah Tuhan, dan moralnya adalah menjaga apa yang Tuhan berikan. Dia akan menjaga semuanya, seluruh aset perusahaan. Nah, kalau ada juga bertentangan dengan nilai-nilai moral dia, misalnya disuruh berbohong, dia akan terus terang, dia akan berbicara. Ya, dia akan tidak mau bertahan di perusahaan tersebut. Ketika di sana ada manipulasi, dia nggak tahan. Pasti dia akan berbicara langsung, ini tidak sesuai dengan moral saya akan mengundurkan diri. Gitu, sahabat sekalian. Dia kan tegas begitu. Dia ada orang pribadi yang punya moral spiritual yang bagus sekali, sahabat. Dia akan tegas, dia tidak pernah takut sama sesuatu, karena dia percaya pekerjaan itu, perusahaan itu cuma media saja dia bekerja, ya. Semua penentunya adalah Tuhan. Moral kerja keren, sahabat sekalian, ya. Jadi dia akan begitu dia dapat pekerjaan begitu, dia akan sungguh-sungguh, dia akan fight sungguh-sungguh dalam bekerja. Tidak ada malas, ya. Tidak ada santai-santai, dia bekerja terus. Saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat, sahabat sekalian, subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat yang lain dari sahabat Anda supaya mereka juga bisa belajar hal yang baik selama di jam kerjanya. Tapi tetap dia menyenangkan karena dia menyadari moralnya ketika dia hadir di perusahaan tersebut, dia akan melakukan namanya misi Tuhan, menghadirkan Tuhan di situ, ya. Bekerja dengan sungguh-sungguh, bertarung sungguh-sungguh, tidak bertentangan dengan moral agama yang lain-lain, ya. Tetapi kalau dia bicara yang moral sudah tertulis dalam peraturan perusahaan, kejujuran, kesungguhan, disiplin, dia akan lakukan lebih dari itu, sahabat sekalian. Nah, jadi kalau sampai di perusahaan itu banyak para penipu, perekayasa, atau perusahaan juga, dia akan tegas mengatakan, saya tidak akan melanjut pekerjaan ini. Ketika dia sudah menegur baik-baik, kan begitu, ya. Karena dia tahu semua karena anugerah Tuhan. Dia bekerja, dia akan total sungguh-sungguh, dan dia menghargai semua yang ke Tuhan. Dan bahkan dia bekerja, karya-karyanya akan banyak dihasilkan. Nah, sahabat sekalian, jangan-jangan kalau di perusahaan Anda karyawannya tidak pernah menghasilkan suatu karya-karya besar atau punya kreativitas, jangan-jangan moral spiritualnya bermasalah, sahabat sekalian. Jadi Anda periksa hubungan moral tempat pekerjaan Anda, pekerjaan Anda dengan hasil-hasilnya. Ketika tidak ada hasil apa-apa, jangan-jangan dia tidak takut sama Tuhan, atau tidak menyadari pekerjaan itu sebagai anugerah Tuhan. Nah, itulah moral pekerjaan. Dan jadi moralnya dia sungguh-sungguh bahwa pekerjaan itu adalah anugerah Tuhan. Dia bekerja, jabatan itu amanahnya dia. Lalu kemudian kerja adalah ibadah, maka dia akan proses sungguh-sungguh dengan disiplin. Akan dia muncul dan kuat karya-karyanya. Semoga informasi ini, video ini bermanfaat bagi Anda, dan Anda menjadi kalian profesional yang memahami pekerjaan, memiliki moral spiritual yang Anda harus kerjakan. God bless you.